24. Jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan disebut A. Scam, B. Distribute denial of service, C. Spam, D. HAM, E. Phishing. Scam adalah penipuan online, sementara distribute denial of service atau sering disebut DDoS yaitu serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan atau server hingga down atau tidak bisa melayani pengguna. Kemudian spam adalah pesan sampah, biasanya email. HAM adalah kebalikan dari spam, yaitu email yang normal. Sementara phishing yaitu upaya mencuri data dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Jadi jawaban yang benar adalah B. DDoS, Distribute Denial of Service. Soal nomor 25. Salah satu taksonomi yang menyimpan segala sesuatu bahasa beserta sinonimnya disebut A. WordNet, B. Telnet, C. Letternet, D. Warnet, E. Computeriety. WordNet adalah database leksikal bahasa Inggris yang menyimpan kata-kata beserta sinonim, antonim, hiponim, hipernim, dan lain sebagainya. Sementara Telnet adalah protokol untuk remote akses komputer. Letternet, Warnet, Computeriety bukanlah istilah yang relevan dengan taksonomi bahasa. Jadi jawaban yang benar adalah A. WordNet. Soal nomor 26. Kondisi ketika kita akan menambahkan data tentang suatu entitas, tetapi kita juga teruskan memasukkan data tentang entitas lain merupakan anomali yang disebut dengan A. Update anomaly, B. Creation anomaly, C. Deletion anomaly, D. Insertion anomaly, E. Reuse anomaly. Dalam database, anomali adalah masalah yang muncul akibat desain tabel yang belum ternormalisasi. Jenis-jenis anomali yaitu 1. Update anomali ialah kesulitan memperbarui data karena redundansi. Deletion anomaly ialah kehilangan data penting karena menghapus data lain. Sementara insertion anomaly yaitu kesulitan menambahkan data karena harus memasukkan data lain yang tidak relevan. Jadi sesuai soal, untuk menambahkan data tentang satu entitas tetapi dipaksa juga memasukkan data entitas lain disebut insertion anomaly. Jawaban yang benar adalah D. Insertion anomaly. Soal nomor 27. Suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam keseluruhan komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan disebut A. Scam, B. Phishing, C. Spam, D. HAM, E. Distribute Denial of Service atau DDoS. Scam adalah penipuan secara umum, sementara phishing yaitu upaya mencari informasi sensitif berupa password, kartu kredit, dan lain sebagainya dengan cara menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email atau pesan. Spam adalah email sampah, biasanya iklan yang tidak diinginkan. HAM adalah kebalikan dari spam, yaitu email normal yang sah. DDoS adalah serangan yang membanjiri server agar tidak bisa melayani pengguna. Jadi sesuai soal, percobaan mendapatkan informasi yang peka dengan menyamar sebagai orang atau bisnis terpercaya lewat email atau pesan instan disebut phishing. Jadi jawaban yang benar adalah B. Phishing. Soal nomor 28. Transaksi yang telah berhasil melakukan perubahan disimpan secara permanen di database disebut A. Reliability, B. Durable, C. Atomic, D. Consistent, E. Isolated. Atomic adalah transaksi harus dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Konsisten adalah setelah transaksi selesai, database tetap dalam keadaan valid. Isolated adalah transaksi berjalan seolah-olah sendirian, tidak saling mengganggu. Durable
hasil transaksi yang sudah komit tersimpan permanen di database meskipun terjadi kegagalan sistem. Reliability lebih ke sifat umum sistem, bukan bagian dari ASID. Jadi yang dimaksud dalam soal transaksi disimpan secara permanen di database adalah durable. Jawabannya B, durable. Soal nomor 29. Berikut ini merupakan kelemahan dari file-based approach kecuali A. Memiliki indexing system, B. Format file tidak kompatibel, C. Data tidak terintegrasi, D. Duplikasi data, E. Tidak ada kontrol terhadap manipulasi data. File-based approach, pendekatan berbasis file, mempunyai beberapa kelemahan utama, yaitu 1. Format file tidak kompatibel. Betul, tiap aplikasi bikin format sendiri. Kemudian data tidak terintegrasi. Ini juga benar, tiap aplikasi punya file sendiri-sendiri. Kemudian duplikasi data. Ini juga benar, karena file berbeda bisa menyimpan data yang sama. Kemudian tidak ada kontrol terhadap manipulasi data. Ini juga benar, tidak ada manajemen keamanan dan konsistensi. Tetapi memiliki indexing system justru suatu kelebihan, bukan kelemahan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Memiliki indexing system. Soal ke-30. Berikut ini merupakan hal-hal yang ditentukan dalam rencana retensi data kecuali A. Apakah ada data yang tidak perlu dibuatkan secara retensi, B. Berapa lama data harus disimpan, C. Apakah akhirnya data disiapkan atau dihapuskan, D. Format penyimpanan data, E. Tidak ada kontrol terhadap manipulasi data. Rencana retensi data pada umumnya berisi berapa lama data harus disimpan, option B. Apakah data nantinya dihapus atau dipindahkan atau diarsipkan, ini option C. Kemudian siapa yang berwenang menghapus atau mengelola data, option E. Menentukan apakah semua data perlu retensi atau ada yang dikecualikan, option A. Namun format penyimpanan data, option D, biasanya tidak termasuk dalam rencana retensi karena itu lebih terkait ke data storage management atau standar teknis penyimpanan, bukan retensi. Jadi jawaban yang benar adalah D, format penyimpanan data. Soal nomor 31. Tool apa yang tidak dapat digunakan untuk membuat maupun mengupgrade database? A. Database Upgrade Assistant, B. SQL Plus, C. Database Configuration Assistant, D. Oracle Universal Installer, E. Oracle Enterprise Manager Database Control. Database Upgrade Assistant ini jelas bisa digunakan untuk upgrade database. Aplikasi SQL Plus, tool command line untuk menjalankan perintah SQL dan administrasi, bisa dipakai buat bikin database dengan script create database maupun upgrade manual. Database Configuration Assistant khusus dipakai untuk membuat database baru. Oracle Universal Installer ini hanya untuk install software Oracle, bukan untuk membuat atau mengupgrade database. Oracle Enterprise Manager Database Control ini bisa dipakai untuk administrasi database, termasuk create database tergantung versi dan untuk upgrade tertentu. Jadi tool yang tidak dapat digunakan untuk membuat maupun mengupgrade database adalah D. Oracle Universal Installer. Soal nomor 32. Anomali pada tabel berikut muncul karena telah menyatukan dua entitas dalam satu relasi. Anomali yang terjadi ketika kita memodifikasi data tersebut adalah A. Jika pegawai 200 dihapus, maka akan kehilangan informasi tentang keberadaan kursus audit. B. Jika pegawai 200 dihapus, maka akan kehilangan informasi tentang waktu selesai kursus audit. C. Tidak ada anomali pada tabel tersebut. D. Tidak dapat menambahkan data karyawan baru yang tidak mengambil kursus. E. Menaikkan gaji pegawai 100 tidak mengharuskan kita untuk mengupdate record lain.
Anomali terjadi karena dalam satu tabel disatukan dua entitas, pegawai dan kursus. Jika kita ingin menambahkan pegawai baru yang belum mengambil kursus, maka kita tidak bisa memasukkannya tanpa mengisi data kursus. Ini disebut anomali penyisipan atau insertion anomali. Pilihan lain ini salah karena pilihan opsi A dan opsi B ini contoh anomali penghapusan, deletion anomali. Tetapi kasus utamanya bukan itu. Opsi C jelas salah karena ada anomali. Opsi E ini bukan anomali dari penyatuan entitas. Jadi anomali yang terjadi adalah anomali penyisipan seperti pada opsi D. Soal nomor 33 berikut ini adalah contoh dari sebuah sistem real time kecuali A. Sistem transmisi data televisi, B. Sistem perbankan, C. Sistem isi ulang pulsa telepon seluler, D. Sistem pengambilan uang di ATM, E. Sistem presensi kehadiran pegawai dengan tanda tangan. Sistem real time adalah sistem yang membutuhkan respon cepat dan langsung saat ada input atau kejadian. Contoh sistem real time. Opsi A ini sistem transmisi data televisi, ini bersifat real time, harus langsung ditampilkan tanpa delay. Opsi B sistem perbankan, ini juga real time, transaksi harus langsung tercatat agar tidak terjadi double spending. Opsi C sistem isi ulang pulsa telepon seluler, ini juga real time. Pulsa harus langsung masuk setelah transaksi berhasil. Opsi D, sistem pengambilan uang di ATM, ini juga real time, agar saldo dan uang tunai langsung berkurang atau diberikan. Opsi E, sistem presensi dengan tanda tangan, ini bukan real time karena verifikasinya manual dan tidak memerlukan respon instan dari sistem. Soal nomor 34, tujuan dari pembuatan model integritas data dalam suatu organisasi adalah A. Mencegah user melakukan perubahan yang tidak benar atau tidak terorganisasi, B. Memberikan hak akses kepada user, C. Mengefisiensi memori dan bandwidth, D. Meminimalisir akses data, E. Menjaga keutuhan data. Jawaban yang benar adalah E. Menjaga keutuhan data. Model integritas data dibuat untuk menjaga konsistensi, keakuratan, dan keutuhan data dalam suatu sistem informasi atau basis data. Dengan adanya aturan integritas seperti entity integrity, referential integrity, dan domain integrity, data tidak akan rusak, ganda, atau tidak sesuai. Opsi A ini salah karena pencegahan perubahan yang salah hanyalah bagian kecil dari aturan integritas, bukan tujuan utama. Opsi B ini salah, hak akses user adalah fungsi dari security model, bukan integrity model. Opsi C salah, efisiensi memori atau bandwidth bukan tujuan utama. Opsi D ini juga salah, meminimalisir akses data adalah bagian dari keamanan, bukan integritas. Jadi integritas data fokus pada menjaga data tetap utuh, valid, dan konsisten. Soal nomor 35. Berikut ini tool SQL Server yang digunakan untuk memeriksa bahwa layanan komponen SQL Server sedang berjalan adalah A. Business Intelligence Development Studio, B. SQL Server Configuration Manager, C. Database Engine Tuning Advisor, D. SQL Server Profiler, E. SQL Server Management Studio. Jawaban yang benar adalah B. SQL Server Configuration Manager. Business Intelligence Development Studio ini digunakan untuk mengembangkan proyek Business Intelligence. Kemudian SQL Server Configuration Manager digunakan untuk mengelola layanan atau service SQL Server seperti memeriksa SQL Server, SQL Agent, dan SQL Browser sedang berjalan. Database Engine Tuning Advisor ini digunakan untuk menganalisis query dan memberikan rekomendasi indeks atau tuning. SQL Server Profiler ini digunakan untuk memantau aktivitas SQL Server secara real time, misalnya query yang dieksekusi. Kemudian SQL Server Management Studio digunakan untuk mengelola database, query, dan
administrasi database secara umum. Jadi tools khusus untuk mengecek status layanan SQL Server adalah SQL Server Configuration Manager. Soal nomor 36. Tujuan dari validasi informasi adalah A. Untuk memastikan bahwa informasi dan pengetahuan yang didapat tidak sepotong-sepotong. B. Untuk memastikan bahwa informasi dan pengetahuan yang didapat sesuai konteksnya. C. Untuk memastikan bahwa informasi dan pengetahuan yang didapat benar. D. Untuk memastikan bahwa informasi dan pengetahuan yang didapat tidak hanya benar, namun juga utuh atau tidak sepotong-sepotong, serta tidak menyesatkan atau sesuai konteksnya. E. Untuk memastikan bahwa informasi dan pengetahuan yang didapat tidak hanya benar, namun juga utuh atau tidak sepotong-sepotong, serta tidak menyesatkan atau sesuai konteksnya. Kebenaran informasi bukan hanya untuk memastikan informasi benar, tetapi juga memastikan kebenaran atau truthful, yaitu fakta sesuai realita, kelengkapan atau komplit. Ini informasi tidak sepotong-sepotong. Kemudian konteks atau kontekstual, ini informasi tidak menyesatkan atau sesuai kebutuhan. Dengan begitu, informasi yang tervalidasi bisa dipertanggungjawabkan, relevan, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Soal nomor 37. Pentingnya ketepatan pada pemilihan perangkat lunak DBMS berpengaruh terhadap beberapa hal, kecuali A. Integritas data yang diolah, B. Menentukan status bonafiditas organisasi pengguna, C. Kinerja aplikasi, D. Produktivitas bisnis, E. Proteksi dan antisipasi permasalahan manajemen data. Jawaban yang tepat adalah B. Menentukan status bonafiditas organisasi pengguna, karena opsi B terlihat tidak relevan dalam konteks DBMS, sementara faktor penting dalam pemilihan DBMS biasanya meliputi integritas data, kinerja aplikasi, produktivitas bisnis, serta proteksi dan antisipasi masalah data. Soal nomor 38. Relationship pada relasi-relasi diimplementasikan dengan bantuan A. Encapsulation, B. Tuple, C. Tokenisasi, D. Autorisasi, E. Foreign key. Jawaban yang benar adalah E. Foreign key. Karena dalam basis data relasional, relationship antar tabel diimplementasikan dengan foreign key yang menghubungkan primary key dengan tabel lain. Soal nomor 39. Kemampuan OLAP untuk melihat detail dari suatu informasi disebut A. Cubing, B. Slicing, C. Drilling down, D. Ditching, E. Roll up. Jawaban yang tepat adalah C. Drilling down. Dalam OLAP, Online Analytical Processing, terdapat beberapa operasi utama, yaitu slicing mengambil subnet data berdasarkan satu dimensi tertentu, ditching melihat data dari berbagai sudut pandang, kombinasi beberapa dimensi, kemudian roll up melakukan agregasi data, yaitu ringkasan ke level yang lebih tinggi, kemudian drilling down melihat detail dari informasi, misalnya dari total penjualan tahunan per bulan, kemudian per hari. Jadi kemampuan OLAP untuk menelusuri informasi lebih rinci disebut drilling down. Soal nomor 40. Teknik untuk mendistribusikan beban trafik jaringan pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang disebut A. Overbalancing, B. Load balancing, C. Traffic over, D. Overload, C. Traffic balancing. Jawaban yang tepat adalah B. Load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik jaringan atau beban kerja server ke beberapa jalur koneksi atau server agar kinerjanya lebih optimal, tidak ada jalur yang terlalu penuh atau overload, dan meningkatkan keandalan sistem. Overbalancing, traffic over, overload, dan traffic balancing bukan istilah baku dalam jaringan komputer. Jadi jawaban yang benar adalah B. Load balancing.
Soal nomor 41, beberapa masalah umum yang dihadapi dalam kinerja database dapat dikelompokkan menjadi A. Saturation, degradation, underperformance. B. Saturation, slowness, degradation. C. Saturation, slowness, corruption. D. Degradation, slowness, corruption. E. Saturation, underperformance, corruption. Jawaban yang tepat adalah C. Saturation, slowness, corruption. Beberapa masalah umum dalam kinerja database biasanya dikelompokkan menjadi saturation adalah kegiatan di mana resource CPU, memory disk, input-output sudah penuh sehingga performa menurun. Slowness, query berjalan lambat karena indexing tidak optimal. Join kompleks atau beban kerja terlalu tinggi. Corruption, kerusakan data pada database, bisa karena crash, error system, atau kerusakan hardware. Jadi jawabannya adalah saturation, slowness, corruption. Soal nomor 42. Ketika multiple user mengakses multiple objek basis data yang berada pada multiple site di sistem basis data terdistribusi, maka permasalahan kontrol konkurensi akan terjadi. Algoritma kontrol konkurensi manakah yang sesuai dengan kondisi di atas? A. Rollback, B. Wait, C. Recovery, D. Deadlock, E. Timestamp. Rollback ini bukan algoritma melainkan mekanisme mengembalikan transaksi jika terjadi kegagalan. Kemudian wait ini hanya kondisi tunggu, bukan algoritma kontrol konkurensi. Recovery terkait pemulihan sistem setelah crash, bukan mengatur konkurensi. Deadlock lebih ke kondisi masalah dalam konkurensi, bukan algoritma untuk mencegah atau mengatasinya. Timestamp atau timestamp ordering concurrency control algorithm adalah salah satu algoritma utama dalam distribut konkurensi kontrol. Algoritma ini memastikan urutan transaksi konsisten dengan urutan waktu sehingga tidak menghindari konflik baca atau tulis di multi-user dan multi-site. Jadi jawaban yang benar adalah E. Timestamp. Soal nomor 43. Dokumen yang memuat informasi tentang layanan IT yang aktif saat ini tetapi tidak memuat layanan yang sudah tidak aktif adalah A. Service Strategy, B. Service Management, C. Service Proposal, D. Service Catalog, E. Service Portfolio. Service Strategy berisi arahan strategi jangka panjang layanan TI, bukan daftar layanan aktif. Service Management ini istilah umum untuk pengelolaan layanan TI, bukan dokumen. Service Proposal ini usulan layanan baru, belum tentu aktif. Service Catalog adalah dokumen resmi yang berisi daftar layanan TI yang sedang aktif atau tersedia untuk pengguna. Layanan yang sudah tidak aktif tidak masuk dalam daftar Service Catalog. Kemudian Service Portfolio mencakup semua layanan aktif, sudah pensiun maupun yang sedang direncanakan. Jadi jawaban yang benar adalah Service Catalog. Soal nomor 44. Revoke select on RAM from public. Pada query di atas mencabut hak akses, A. Public melakukan select pada tabel RAM. B. Public melakukan select pada kolom RAM. C. User melakukan select pada kolom public. D. User melakukan select pada tabel public. E. Public melakukan select selain select pada kolom RAM. Revoke adalah perintah untuk mencabut hak akses. Select adalah hak akses yang dicabut. On RAM ini objek yang dimaksud dalam tabel RAM. From public berarti hak akses select dicabut dari semua user. Public ini semua pengguna database. Jadi query tersebut mencabut hak select dari semua user terhadap tabel RAM. Jawaban yang benar adalah A. Public melakukan select pada tabel RAM. Soal nomor 45. Kekurangan record base data model dibandingkan dengan objek base data model adalah record base tidak dapat mendefinisikan A. Constraint, B. Attribute, C. Prosedur, D.
D. Structure. E. Relationship. Record based data model ini contohnya relation model, network model, hierarchical model hanya berfokus pada representasi data dalam bentuk tabel, record, dan field. Ia bisa mendefinisikan atribut, struktur data, hubungan antar record, dan juga bisa ada batasan sederhana meski terbatas. Object based data model contohnya entity relationship model, object oriented data model lebih kaya karena bisa mendefinisikan data sekaligus perilaku, metode, atau prosedur. Kekurangan utama record based adalah tidak bisa mendefinisikan prosedur, fungsi, atau metode yang melekat pada data. Jadi jawaban yang benar adalah C, prosedur. Soal nomor 46. Grant select update salary on staff to director. Pada query tersebut bertujuan untuk memberikan hak akses A. Direktur dan personil untuk melakukan select dan update kolom direktur pada tabel salary. B. Direktur untuk melakukan select dan update pada kolom salary pada tabel staff. C. Staff untuk melakukan select dan update kolom salary pada tabel direktur. D. Staff untuk melakukan select dan update tabel salary pada kolom direktur. E. Staff untuk melakukan select dan update tabel salary untuk primary key dan direktur. Grant ini adalah perintah untuk memberikan hak akses. Select update salary yaitu hak akses select seluruh tabel dan update khusus kolom salary. On staff ini objek yang diberi izin untuk tabel staff. To director, hak akses diberikan kepada user atau role director. Artinya user atau role director diberi hak untuk select semua data di tabel staff dan boleh update hanya pada kolom salary. Soal nomor 47. Frame yang dapat digunakan untuk menjembatani antara keyframe adalah A. Frame motion, B. Frame frame, C. Rotate frame, D. Keyframe, E. In between frame. Keyframe adalah frame utama yang berisi posisi penting objek dalam animasi. Untuk membuat animasi halus dibutuhkan frame tambahan di antara keyframe. Frame tambahan ini disebut in between frame atau yang dikenal sebagai twinning. Jadi yang berfungsi menjembatani antar keyframe adalah in between frame. Jadi jawaban yang benar adalah E, in between frame. Soal nomor 48. Jenis antarmuka comment base tidak cocok digunakan untuk tujuan A. Sebagai shortcut untuk memanggil perintah pada suatu aplikasi bagi pengguna yang sudah ahli sehingga lebih mudah dan cepat. B. Simulasi pesawat. C. Memanggil perintah tertentu pada sebuah sistem operasi. D. Memanggil perintah pada command prompt. E. Predictive text entry. Command based interface ini antarmuka berbasis teks atau command line, contoh CMD atau terminal Linux. Command based interface ini cocok untuk memanggil perintah di sistem informasi, shortcut untuk pengguna ahli agar lebih cepat, bisa digunakan untuk scripting atau otomasi. Kemudian pada simulasi pesawat ini lebih cocok dengan graphical user interface atau antarmuka khusus karena butuh visualisasi kompleks bukan command text. Predictive text entry meskipun berbasis teks biasanya menggunakan input cerdas AI autocomplete bukan command based tradisional. Jadi yang tidak cocok adalah simulasi pesawat karena pada simulasi pesawat ini membutuhkan graphical user interface, visual, dan interaktivitas tinggi. Jawaban yang benar adalah B, simulasi pesawat. Soal 49. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan administrasi data adalah A. Mencakup pemilihan perangkat keras dan lunak dalam manajemen data. B. Fungsi teknis yang bertanggung jawab terhadap perancangan basis data secara fisik. C. Fungsi yang bertanggung jawab dalam mengelola keseluruhan data dalam organisasi. D. Meningkatkan
kinerja pemrosesan query. E. Fungsi penanganan masalah teknis seperti keamanan, kinerja, dan backup atau recovery basis data. Administrasi data atau data administration fokus pada manajemen data secara keseluruhan di organisasi. Sifatnya lebih konseptual atau strategis, termasuk kebijakan, standarisasi data, integritas, dan pemanfaatan data. Administrasi basis data ini fokus teknis, perancangan, fisik, tuning query, keamanan, backup, recovery, kinerja sistem database. Dari opsi di atas, opsi A ini lebih ke perencanaan infrastruktur TI, jadi tidak ada database administration. Opsi B ini pekerjaan DBA, database administrator. Opsi C ini adalah fungsi administrasi data. Opsi D ini lebih ke optimasi database administrator. Opsi E ini jelas fungsi database administrator. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C, fungsi yang bertanggung jawab dalam mengelola keseluruhan data dalam organisasi. Soal terakhir, soal ke-50. Berikut ini yang tidak dinilai dalam asesmen pengelola layanan TI adalah A. Proses, B. Governance practice, C. Service level agreement, D. Organization, E. Teknologi. Dalam asesmen pengelolaan layanan TI atau IT Service Management Assessment yang biasanya dinilai mencakup A. Proses, apakah proses layanan TI sesuai best practice, ITIL atau COBIT. Governance practice, apakah praktik tata kelola TI sudah diterapkan. Organization, struktur organisasi, peran dan tanggung jawab dalam layanan TI. Teknologis, yaitu teknologi pendukung layanan TI. Sementara service level agreement bukan bagian yang langsung dinilai dalam asesmen pengelola layanan TI, melainkan dokumen kesepakatan antara penyedia dan pengguna layanan. Service level agreement ini lebih ke hasil atau artefak, bukan aspek manajemen yang dinilai dalam asesmen. Jadi jawaban yang benar adalah C, service level agreement. Demikianlah ke-50 soal Ukom Pranata Komputer Ahli pertama yang muncul pada Ukom periode Agustus kemarin. Bagi teman-teman yang akan melaksanakan Ukom periode November, pelajari dan hafalkan soal-soal tersebut karena 90% akan keluar ya teman-teman. Oke, selamat belajar, selamat menempuh ujian kompetensi Pranata Komputer. Semoga teman-teman bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin.